Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Gunawan Hasugian dengan NIM 12080213970. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru 2022. Baiklah, pada kesempatan kali ini video ini akan membahas tentang kultur anter. Apa itu kultur anter, tujuan kultur anter, manfaat kultur anter, dan bagaimana teknik dari prosedur pengerjaan kultur anter itu sendiri. Baik, langsung saja. Seperti yang kita lihat pada slide adalah gambar bunga. Pada bunga ini terdapat dua organ, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Akan tetapi kita akan berfokus pada alat kelamin jantan, yaitu anter. Pada bunga ini, anternya adalah ini yang berwarna kuning. Jadi anter adalah kepala sari atau wadah tempat serbuk sari berada. Jadi anter ini kotak atau sebagai tempat polen dari serbuk sari. Nah, jika dia sudah matang, maka kotaknya ini akan pecah dengan sendirinya. Nah, agar lebih jelas bisa kita lihat pada gambar ini. Ini adalah gambar anter. Kemudian di dalam anter terdapat polen. Nah, untuk polen bisa dilihat pada slide ini. Polen ini ditutupi atau dilindungi oleh anter ini. Jadi, ini adalah anter dan di dalam anter terdapat polen. Anter adalah kepala sari atau wadah tempat serbuk sari berada. Serbuk sari bersifat haploid atau kromosomnya tidak berpasangan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada materi kultur jaringan, bahwasanya yang namanya sel kelamin, baik itu serbuk sari, entah itu putih, baik juga pada manusia, itu sifatnya adalah haploid atau 1N, atau kromosomnya tidak berpasangan. Nah, sementara yang normal sifatnya adalah diploid. Diploid ini memiliki pasangan. Nah, apabila anter suatu tanaman ditumbuhkan dengan teknik kultur jaringan, maka akan menghasilkan tanaman haploid atau 1N. Tanaman yang haploid, maka tentunya semua sel dalam tubuhnya adalah haploid. Agar lebih jelas, kita singgung sedikit tentang diploid dan haploid. Nah, untuk yang seperti ini disebut sebagai tanaman diploid. Karena A berpasangan dengan A, B berpasangan dengan B. Mereka atau gen ini memiliki pasangan masing-masing dengan huruf yang sama, sehingga disebut tanaman haploid. Tanaman diploid. Tanaman diploid ini disebut juga sebagai tanaman heterozigot. Kenapa? Karena mereka bentuknya tidak sama. Ada yang kapital dan ada yang tidak kapital. Misalnya contoh gennya adalah A kapital berpasangan dengan A kecil atau tidak kapital. Sehingga ini disebut sebagai tanaman heterozigot. Nah, selanjutnya untuk tanaman haploid itu masing-masing huruf atau gennya memiliki atau hanya terdiri dari satu saja. Misalnya, ketika gennya ada 5, maka hurufnya ada 5. Contoh A, B, C, dan E. Nah, jika tanaman haploid atau 1N ini diberi perlakuan kolkisin, maka si haploid ini akan berubah menjadi diploid atau double haploid. Mengapa bisa berubah? Karena dengan pemberian atau perlakuan kolkisin, maka masing-masing gen ini akan mengganda. Seperti ini, A berpasangan dengan A,
B berpasangan dengan B, C berpasangan dengan C, D berpasangan dengan D, E berpasangan dengan E. Sehingga tanaman ini disebut juga tanaman homozigot. Kenapa tanaman homozigot? Karena masing-masing gen ini berpasangan dengan yang sama, yaitu dominan dengan dominan, yang resesif dengan yang resesif. Bisa kita lihat A dominan berpasangan dengan A dominan. Di sini C resesif berpasangan dengan C resesif. Sehingga disebut sebagai tanaman double haploid sekaligus sebagai tanaman homozigot. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari kultur anter itu. Adapun yang pertama, untuk menghasilkan tanaman haploid. Yang kedua, sebagai titik awal induksi mutasi. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk mendapatkan tanaman homozigot di alam itu sangatlah sulit sekali. Karena butuh generasi bergenerasi dengan metode selfing atau mengawinkan diri sendiri. Sementara dengan metode kultur anter ini, kita bisa mengikat waktu dengan singkat atau membutuhkan waktu yang singkat saja untuk mendapatkan tanaman yang double haploid sekaligus homozigot. Caranya, tinggal kita kulturkan saja anternya dan kita beri perlakuan kolkisin, sehingga kromosomnya akan double sehingga dia menjadi tanaman homozigot dan kromosomnya akan mengganda. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan tanaman haploid atau 1N. Yang pertama, dapat menghasilkan tanaman homozigot double haploid secara cepat sebagai galur murni. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dalam pemanfaatan ini kita bisa mengikat 6-7 generasi untuk menghasilkan tanaman yang double haploid. Yang kedua, tanaman haploid lebih mudah diseleksi dibandingkan diploid. Mengapa lebih mudah? Karena gennya itu tidak rumit, hanya terdiri dari satu saja. Gennya tidak berpasangan dan memiliki satu pasang kromosom, sehingga mudah untuk menentukan karakternya. Jadi, dalam hal ini tidak berbelit-belit, jadi lebih mudah untuk menentukan karakternya. Yang ketiga, yaitu dapat digunakan sebagai tanaman sumber untuk fusi protoplas. Nah, selanjutnya adalah prosedur umum kultur anter. Adapun yang pertama atau langkah awal yang pertama yaitu tentunya kita harus mempersiapkan anter. Kita harus mengambil anter sebagai eksplan. Kemudian eksplan tersebut kita sterilisasi. Kemudian kita tumbuhkan pada media kultur atau ditanam pada media kultur jaringan. Nah, biasanya dia akan berkembang menjadi kalus. Kemudian dia akan menjadi planlet. Nah, planletnya ini berkembang menjadi planlet haploid atau 1N. Nah, planletnya ini hanya terdiri dari satu gen atau hanya satu pasang kromosom. Kemudian akan kita beri perlakuan kolkisin. Nah, pemberian kolkisin bisa dengan merendam atau meneteskan atau diteteskan saja. Nah, dengan konsentrasi yang relatif rendah atau kecil, hanya 0,2 sampai 1% saja. Jadi sudah cukup. Kemudian kita akan mendapatkan tanaman haploid atau homozigot. Jadi, dengan teknik kultur ini, kita bisa memotong 6-7 generasi hanya dalam satu kali percobaan. Jadi, dengan teknik kultur anter ini, hanya dengan pemberian kolkisin, kita akan mendapatkan tanaman yang double haploid sekaligus tanaman yang homozigot tanpa memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi, cukup satu kali percobaan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada contoh kultur anter yang sudah dilakukan oleh BBI Biogen atau Balai Besar Penelitian Pembangunan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Jadi ini kultur anter untuk percepatan perakitan varietas padi di Indonesia. Jadi kita mempersiapkan anter, kemudian kita sterilisasi,
kemudian ditumbuhkan di media yang sudah disediakan. Nah, setelah itu anter akan berkembang menumbuhkan kalus dan kalus tumbuh menjadi planlet. Nah, kemudian akan menghasilkan tanaman yang haploid sekaligus homozigot. Nah, jadi teknik kultur anter ini sangat berpengaruh dalam menghasilkan tanaman yang double haploid sekaligus homozigot. Sebab dalam teknik kultur anter ini menghasilkan dapat memotong 6-7 generasi, sehingga membutuhkan waktu yang tidak lama untuk menghasilkan tanaman yang double haploid dan sekaligus homozigot. Namun dengan teknik yang kita butuhkan adalah sangat diperlukan dalam kehati-hatian agar tidak terjadi kontaminasi dalam pengerjaannya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Jadi akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.